Ini kisah nyata saya alami. Saya pergi ceramah ke Tanah Bumbu, Batu Licin, khotbah. Selesai khotbah, ada bapak-bapak kira-kira usianya hampir 50 tahun. Datang di depan saya, dia pegang paha saya sambil menangis. Ustadz, doakan saya. Kenapa Ki Pak? Saya bangkrut Ustadz. 4 tahun saya merantau dari Sulawesi Selatan. Saya bisnis alat-alat berat di sini di Sulawesi, di Tanah Bumbu ini. 4 tahun saya sukses. 2 bulan terakhir ini Ustadz saya bangkrut. Saya mau pulang kampung, malu merantau pulang bawa utang. Saya mau tinggal di sini, dikejar-kejar saya sama yang punya uang. Doakan saya Ustadz. Saya bilang baik. Saya bilang sama ini bapak yang curhat. Bapak mau baik kembali usaha? Mau Ustadz. Begini, lakukan. Saya tanya Ki dulu, jujur Ki, jangan Ki bohong. Bagaimana sholat tak selama ini? Wah itu dia Ustadz. Waktu kan dia Bugis. Waktu nak kena duit Ustadz. Jumat saja jarang. Pun kalau saya pergi sholat Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Sudah, satu dalam hatiku, oh ini masalahnya. Yang kedua saya tanya lagi, bagaimana hubungan tak kepada istri selama ini? Dah itu dia juga Ustaz. Lebih kusuka istrinya orang daripada istriku. Nak kena kulasa. Ini dua nih. Yang ketiga, tolong bapak jangan bohong. Jujur Pak ya. Bilang Pak, bagaimana bapak terhadap bayar zakat sedekah selama ini? Selama bapak sukses, bagaimana sedekah zakatnya? Apa dia bilang? Wah, lebih banyak yang masuk panti pijat daripada panti asuhan Ustaz. Kadang-kadang kena tonga kolasa bos. Yang keempat, saya bilang lagi, bagaimana bapak muliakan orang tua selama ini? Ustaz, selama saya merantau tidak pernah saya pulang kampung. Saya bilang, sudah Pak, jami panjang cerita. Mau Ki baik sembalik sukses iya? Mau Ustaz. Ini mau saja 4 kita amalkan. Perbaiki sholat tak. 2 bulan kini, jujur Ki sama istri tak, cium pipinya minta maaf kalau perlu cium tangannya. Kenapa kok iya? Istrinya orang. Kenapa? Istrinya orang. Kenapa kok yang sibuk? Tiga, saya bilang, Pak, kalau masih ada rezeki kita, bayar zakat tak yang tertinggal. Yang keempat, pulang kampung Ki, datangi orang tua tak, minta maaf, cium kakinya kalau perlu. Saya kasih Ki waktu 2 bulan. Kalau sudah kita lakukan 4 ini, 2 bulan tidak berubah menjadi baik hidup tak, telepon Kak Katai Kak Dasat Latif Ustadz pembohong. Karena banyak saya kasih terapi begitu. 1 minggu berlalu. Jumat, setelah 2 minggu berlalu, Jumat selesai khutbah Jumat, dia telepon, bunyi menelpon. Ustaz Dasat, ya Pak, masih ingat sama saya? Dalam hatiku, siapa tahu ini merasa saya ingat. Banyaknya orang telepon itu tiap hari. Yang mana Pak? Itu Ustaz, yang di Tanah Bumbu Batu Licin. Oh, makannya sih. Kenapa Maki? Alhamdulillah Ustaz, lunas utangku. Wah, hebat. Bahkan Ustaz dia bilang, besok hari Sabtu saya mau ke Surabaya. Beli apa? Beli itu mobil yang seperti itu di belakang banyak anunya RMS. Apa itu yang begini ya? Apakah namanya itu? Hah? Itu saya pernah bayangkan, enaknya itu dipakai pergi ceramah. Kalau macet ada mobil. Minggir kok. Coba. Subhanallah. Lalu dia bilang lagi, Ustadz, baru-baru Kak ditelepon, dia bilang lagi, Ustadz, saya akan ke Berau membeli kebun sawit ratusan hektar. Doakan saya. Dia pernah lagi telepon saya, Ustadz, saya akan beli kapal penangkap ikan yang besar sekali. Subhanallah. Lunas utang-utangku Ustadz. Kembali saya sukses sekarang. Padahal baru 2 minggu. Saya tanya, apa Bapak lakukan? Ustadz, setelah kita ketemu, langsung saya pulang Ustadz. Saya jual semua hartaku yang tersisa. Lalu saya pulang kampung. Saya cium kakinya ibuku minta maaf. Saya cium istriku, ku minta maaf, ku cium tangannya. Kenapa nak kau sibuk semua di istrinya orang?
Apalagi ku bayar zakat sedekahku, Ustaz. Alhamdulillah, sampai sekarang masih sukses dan berjaya. Ini kisah nyata yang saya alami dengan Bapak Haji itu. Alhamdulillah. Rahasianya 4. Ini muka-muka ini saya lihat semua. Muka-muka yang penuh masalah. Apalagi yang paling depan di sini. Banyak semua masalahnya ini. Ini bupati masalahnya mau 2 periode. Masalah semua ini, bos. Betul. Dia datang di sini ketemu Rusdi Masih, besar masalahnya. Percayalah, Pak. Percaya. Semua orang punya masalah. Hah? Sudah 2 periode selesai masalahnya, ditangkap KPK. Bukan yang di sini, bukan di sini. Ayo, adik-adik sekalian, apa masalahmu dulu waktu kuliah? Mau kau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahmu, mau kau jadi pegawai. Sudah pegawai selesai masalahmu, mau kau kepala bagian. Sudah kepala bagian, mau kepala dinas. Sudah kepala dinas, mau sekda. Sudah sekda, mau bupati. Sudah bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, mau jadi gubernur. Itu tidak jadi dilarang dalam agama. Tidak dilarang, lakukan aja semua itu. Ustadz, Bapak kira bukan masalah itu, Ustadz? Banyak masalahnya itu, Ustadz, Pak. Ngatur jadwal, sudah ditentukan, tiba-tiba RMS menelpon, mengancam. Aduh, susah ini, Pak, diterima. Hah? Iko bawan na, Ustadz, pahami. Kung kato pole pura ni mapasak baleho dek mo pole, iko manikma ka, Ustadz. Saya bilang, kenapa Bapak pasang baleho na belum pakai ACC? Bapak bate naman intimidasi, Pak. Luar biasa. Kadang-kala kita ditipu. Ustadz, pergi ceramah, Ustadz. Karena saya tidak pakai manajer, Pak. Saya tidak mau nanti dibilang kayak artis saja. Di mana? Ini, Ustadz. Dari bandara ke situ, bagaimana caranya? Ustadz, dari bandara ke pelabuhan dulu. 1,5 jam, Ustadz. Biasa. Terus naik speedboat lagi, Ustadz. Paling lama 2 jam. Sama daerah Kalimantan. Oke, siap. Turun. Sampai pelabuhan. Katinting. Bukan speedboat. Kabeda itu katinting sama speedboat. Kalau speedboat, kalau katinting, toko. Kadang dalam hatiku, nanti tipu si Kak. Sudah.